wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Kusnul Fatimah, kelas 19A6, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi bab sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sebuah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat sisa atau limbah dengan cara menghasilkan urin. Sistem urinaria dibagi menjadi 1 ginjal, 2 ureter, 3 vesika urinaria, dan 4 uretra. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang. Pada umumnya panjangnya sekitar 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya sekitar 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir dari ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus sendiri adalah tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, saraf dan pembuluh getah bening. Bagian-bagian ginjal. 1. Korteks adalah bagian luar ginjal, medula adalah bagian dalam ginjal, piramid adalah medula yang berbentuk kerucut, koluman Bertini adalah bagian korteks yang mengelilingi piramid, papillaris Berlini adalah papila dari tiap piramid, pelvis adalah reservoir utama setiap pembuluh ginjal, pengumpulan ginjal. Calcis minor adalah bagian ujung pelvis yang berbentuk seperti cawan. Calcis mayor adalah kumpulan dari beberapa calcis minor. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limfa. Di bagian atas atau superior, ginjal terdapat kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Bagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan ke-12. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak pararenal yang membantu untuk meredam adanya goncangan. Fungsi dari ginjal adalah 1. Pengeluaran zat sisa organik, 2. Pengaturan konsentrasi ion-ion penting, 3. Pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, 4. Pengaturan produksi eritrosit, 5. Pengaturan tekanan darah, 6. Pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah, 7. Pengeluaran zat beracun. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis yang bernama kapsul renalis berupa jaringan fibrus atau ungu tua. Lapisan ginjal terdiri atas 1 lapisan luar atau lapisan korteks atau substantia corticalis, 2 lapisan dalam atau medula atau substantia medullaris. Fisiologi dari ginjal. 1. Mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. A. Kelebihan air dalam tubuh akan diekskresikan oleh ginjal sebagai urin atau kemih yang encer dalam jumlah besar. B. Kekurangan air atau kelebihan keringat menyebabkan urin yang diekskresikan berkurang dan konsentrasinya lebih pekat, sehingga susunan dan volume cairan tubuh dapat dipertahankan normal. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan mengatur keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Bila terjadi pemasukan atau pengeluaran abnormal ion-ion akibat pemasukan garam yang berlebih atau penyakit seperti diare dan muntah, ginjal akan meningkatkan ekskresi ion-ion penting, yaitu Mis, Na, K, Cl, Ca, dan PO3.
3. Mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. A. Bergantung pada apa yang dimakan. B. Campuran makanan menghasilkan urin yang bersifat asam, pH-nya kurang dari 6, atau disebabkan hasil akhir metabolisme protein. B. Apabila banyak memakan sayur-sayuran, urin akan bersifat basa. D. pH urin bervariasi antara 4, 8-8, dan 2. 4. Ekskresi sisa hasil metabolisme atau ureum, asam urat, dan keratin. Zat-zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme, hemoglobin, dan bahan kimia asing atau pestisida. 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal mengekskresikan hormon renin yang mempunyai peranan penting mengatur tekanan darah atau sistem renin-angiotensin aldosteron, membentuk eritropoiesis atau mempunyai peranan penting untuk memproses pembentukan eritrosit. 6. Membentuk hormon atau hidroksikoleksiferol atau vitamin D aktif yang diperlukan untuk absorpsi ion Ca di usus. Struktur dari ginjal. A. Korteks ginjal atau korteks renalis. Mengandung jutaan alat penyaring atau nefron 1-1,5 juta. Fungsi nefron adalah membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi tersusun dari kapsul Bowman dan glomerulus. Kapsul Bowman terbentuk seperti piala melingkupi glomerulus. Glomerulus merupakan kumpulan jaringan kapiler darah pada cengkungan kapsul Bowman. Pembuluh yang menuju glomerulus disebut arteriole afferent, sedangkan pembuluh yang meninggalkan glomerulus disebut arteriole efferent. B. Sumsum ginjal atau medula renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis atau rongga ginjal. Selanjutnya, pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Nefron dibagi menjadi 2, 1 nefron corticalis. Nefron yang glomerulusnya terletak pada bagian luar dari korteks. 2. Nefron iuxtemedularis, yaitu nefron yang glomerulusnya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula. A. Glomerulus, suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriole afferent bersatu menuju arteriole efferent, berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. B. Kapsul Bowman, bagian dari tubuh yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. C. Tubulus terbagi menjadi 3, tubulus proksimal, tubulus proksimal, 2 lengkung Henle. 3. Tubulus distal, berfungsi dalam sekresi atau augmentasi zat tertentu. 4. Ductus pengumpulan atau ductus collectivus, menerima cairan dari nefron yang berlainan. Nefron membersihkan zat-zat dengan cara filtrasi. 1/5 plasma disaring melalui membran glomerulus dan cairan yang terbentuk masuk ke tubulus ginjal. Reabsorpsi adalah dalam tubulus, zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali seperti air dan elektrolit, dan zat yang tidak diperlukan tidak diabsorpsikan dan dikeluarkan bersama urin. Sekresi adalah zat yang berasal dari plasma diekskresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus. 2. Ureter, yaitu tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya sekitar 25-30 cm.
persarafan ureter oleh pelvus hypogastricus inferior melalui neuron-neuron simpatis. Terdiri dari dua bagian, pars abdominalis berada di dalam rongga abdomen, pars pelvina di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa, lapisan dalam atau otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. 3. Vesika urinaria. Disebut juga bladder atau kandung kemih, merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin sekitar 200-400 cc. Vesika urinaria mempunyai bagian satu apek adalah dihubungkan ke karnial oleh oracus, yang sisanya kantong alenus sampai ke umbilicus atau pusar. 2. Corpus. 3. Fundus. Vesika urinaria dipersarafi oleh saraf otonom atau saraf yang tidak sadar. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, berfungsi juga dalam saluran reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. 1. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. 2. Uretra pada pria. Pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. 1. Praspa prostatika, terletak sebelum kelenjar prostat. 2. Pras prostatika, terletak di prostat. 3. Pras membransa, sekitar 1,5 cm dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulburestalis atau sepasang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. 4. Pras spongiosa atau cavernosa, sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis atau jaringan ekresi. Proses pembentukan urin. 1. Filtrasi. Proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Tempat filtrasi terjadi di glomerulus. Zat berukuran kecil. Glukosa, ion atau Ca2+ PO43- dan limbah nitrogen mengalami filtrasi. Molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arteriole efferent. Hasilnya adalah filtrat glomerulus atau urin primer. Proses filtrasi dalam glomerulus dipengaruhi faktor yaitu tekanan osmotik atau TO, tekanan yang dikeluarkan oleh air sebagai pelarut pada membran, semi-permeable atau membran yang memungkinkan ion atau molekul melewatinya, pori-pori dalam kapiler glomerulus, membuat membran semi-permeable memungkinkan untuk melewati molekul yang lebih kecil dari air tetapi mencegah molekul yang lebih besar, misalnya protein dan plasma. 2. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrasi glomerulus yang masih mengandung zat-zat yang berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal. Hasilnya adalah filtrasi tubulus atau urin sekunder.
3. Sekresi atau augmentasi, proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna seperti ion H, K, dan NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contractus distal kemudian dialirkan ke tubulus contractus collectivus yang akan disalurkan ke saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Setelah terbentuk urin sesungguhnya menuju ke dalam rongga ginjal, selanjutnya ke ureter, selanjutnya menuju ke kantung kemih untuk disimpan sementara. Bila kantung kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Ciri-ciri urin yang normal: A. Jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari, tetapi berbeda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkan. Banyaknya bertambah pula bila terlampau banyak protein yang dimakan. B. Warnanya bening oranye pucat tanpa endapan. B. Baunya bisa tajam atau kurang minum air putih, makan petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan hormonal. C. D. Berat jenisnya sekitar dari 1010 sampai dengan 1025. Komposisi urin normal adalah: A. Urin terutama terdiri dari air, ureum, penguraian protein, dan natrium klorida. B. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah seperti berikut: air 96%, benda padat sekitar 4%, terdiri atas ureum 2%, dan produk metabolik lainnya sekitar 2%. Kemudian patologi sistem urinaria. 1. Glomerulonefritis, peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria atau hematuria, dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Glomerulonefritis dibedakan menjadi dua, yaitu akut dan kronis. Akut sendiri terjadi akibat infeksi kuman Streptococcus atau timbul hematuria, edema, hipertensi, penurunan fungsi ginjal. Pengobatan yang dapat dilakukan dengan cara istirahat, diet, pembatasan cairan dan garam, antibiotik, antihipertensi, antiuretik bila perlu. Glomerulonefritis kronis ditandai kerusakan ginjal atau kelainan pada urinalis, tes pada sampel darah, dengan penurunan laju filtrasi glomerulus. Penurunan semua fisiologi ginjal secara bertahap diikuti penimbunan sisa metabolisme protein dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. 2. Sistem nefrotik, suatu sindroma yang terjadi akibat beberapa penyakit yang menyerang ginjal dan dapat menyebabkan 1. Proteinuria atau protein di dalam air kemih. 2. Menurunnya kadar aluminium atau protein utama dalam darah. 3. Penimbunan garam dan air yang berlebih. 4. Meningkatnya kadar lemak dalam darah. 3. Nefritis, peradangan ginjal ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih. Proteinuria atau protein di dalam air kemih dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung pada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. 4. Gagal ginjal atau renal failure, penyakit di dalam fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan,
pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Ciri-ciri gagal ginjal adalah A. Kepala pusing dan sulit konsentrasi. B. Rasa gatal yang berlebih atau kulit ruam dan kering. C. Tubuh merasa kedinginan. D. Sesak nafas. E. Sakit di sekitar daerah pinggang. F. Kencing sedikit atau kencing merah darah. G. Kelainan urin atau proteinuraria hematuria bakteri. Penyebabnya adalah hipertensi, diabetes, sumbatan saluran kencing atau batu tumor, kanker, kista, glomerulonefritis, dan lain-lain. 1. Akut, bengkak mata, kaki, nyeri pinggang hebat atau kolik, kencing sakit, demam, kencing sedikit, kencing merah atau darah, kelainan urin, protein, darah atau eritrosit, sel darah putih, leukosit atau bakteri. Kronik, lemas, tidak ada tenaga, nafsu makan berkurang, mual, muntah, bengkak, kencing berkurang, gatal, sesak nafas, pucat atau anemia. Pelynophthitis, infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal, disebabkan oleh Escherichia coli atau paling sering. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba berupa demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual dan muntah. Biasa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal. Hidronefrosis atau pengembangan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat, batu, tumor, arteri atau vena yang terletak abnormal. Batu ginjal, massa keras seperti batu yang berbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih, dan infeksi. Batu ini bisa terbentuk di dalam ginjal atau batu ginjal maupun di dalam kandung kemih atau batu kandung kemih. Proses pembentukan batu ini disebut urolithialis atau lithiasis renalis atau juga dapat disebut nefrolithiasis. Vesiko-ureteral reflux, aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Karena kelemahan sambungan vesiko-uretral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Sitis, radang kandung kemih, disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, atau penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu yang lama sebagai komplikasi penyakit lain. Dan perawatan pada sistem urinaria. Pengobatannya melalui A. Hindari obat nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Penyesuaian dosis obat-obatan. Persiapan terapi pengganti ginjal. Alat yang digunakan untuk mengobati atau memeriksa penyakit sistem urinaria seperti kateter, cystoscope, lithotripsy. Sekian penjelasan dari sistem urinaria yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.